Shalom, selamat malam, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menjadi bahagian kehidupan kita. Meskipun mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak bersahabat terjadi dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Kiranya kita tetap percaya akan kasih setianya yang tidak akan pernah berubah. Meskipun keadaan, kehidupan, situasi yang kita jalani mengalami perubahan. Malam ini kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasik 10 Jawa. Kami mengajak kita semua untuk senantiasa sehati dalam doa. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita. Syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Tentang hidup apa jua dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dipilih dari Injil Markus pasal 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa, memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Melalui sehati dalam doa malam ini, kami akan membaca dan mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon penyertaan dan pimpinan, bimbingan dan kekuatan yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Mari Engkau berbicara bagi kami apa mau dan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami melalui firman Tuhan malam ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita terambil dari Markus 14, 26 ayat 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyi-nyanyikan pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala domba-domba, dan domba-domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi
Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, kata Petrus kepadanya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku katakan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin, firman Tuhan. Jangan pernah merasa lebih hebat. Ini tema renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita merasa lebih hebat atau lebih baik atau lebih kuat daripada orang lain? Ketika ada situasi atau keadaan yang menantang kita, terkadang kita ingin menonjol untuk menampakkan bahwa kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam segala hal dengan orang lain. Orang-orang yang merasa seperti ini adalah orang-orang yang justru lebih cepat jatuh. Orang-orang yang seperti ini justru begitu mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan yang mungkin menantang atau mengancam kehidupannya. Kita mendapati satu kesaksian dalam perikop pembacaan firman Tuhan malam ini, yakni Petrus. Ketika Yesus menyatakan kepada murid-murid bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu. Artinya ada sebuah peristiwa atau keadaan yang akan mereka hadapi. Dan peristiwa atau keadaan itu sulit dan tidak mampu untuk mereka hadapi. Mereka akan mengalami guncangan atas kenyataan itu. Dan tentunya ini menunjuk kepada sebuah kenyataan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Namun di antara murid-murid itu, Petrus tampil dengan sebuah pernyataan bahwa meskipun mereka terguncang imannya, aku sekali-kali tidak terguncang. Bahkan Petrus juga menyatakan bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa Petrus lebih hebat daripada murid-murid lain. Petrus lebih berani. Bahkan Petrus mau mengorbankan dirinya sekalipun ia harus mati demi Yesus. Namun mendengarkan pernyataan dan pengakuan Petrus ini, Yesus tidak memuji Petrus. Justru menegur Petrus dan menyatakan kepadanya bahwa apa yang ia katakan, apa yang menjadi pengakuannya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan kata lain, bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kenal bahwa memang Petrus adalah seorang murid yang begitu menonjol di antara murid-murid yang lain. Ia lebih cepat mengambil sebuah keputusan. Ia begitu mobile di kalangan murid-murid. Ia cepat dalam sebuah tindakan. Lepas daripada kelebihan-kelebihan itu, Petrus juga tentunya menyadari bahwa ia punya kelemahan.
Dan itu terjadi bahwa apa yang dia nyatakan di hadapan Yesus, kita tahu berakhir kepada sebuah penyangkalan. Ia menyadari itu, ia mengakui itu, ia menyesali itu. Ketika Yesus datang di tepi danau dan mengatakan kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Yesus bertanya, dan 3 kali dalam sebuah pernyataan dan pengakuan yang tentunya berbeda dengan pengakuan dalam pembacaan kita tadi, bahwa sesungguhnya Petrus menyesali akan apa yang ia pernah lakukan, bahwa dia merasa lebih hebat, lebih baik, dan lebih berani daripada murid-murid lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu ini menjadi sebuah poin perenungan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Kita mungkin pernah menyatakan bahwa kita lebih berani dan lebih baik. Itu dapat dilihat sejauh mana hubungan dan korelasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada unsur kesombongan, ada unsur memegahkan diri dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih berani, atau mungkin ada hal yang menjadi kelebihan-kelebihan kita yang lain daripada orang lain. Tapi mungkin besok kita justru orang yang paling lemah, orang yang paling takut, orang yang paling minus. Karena itu dengan pengalaman Petrus ini, kita perlu memahami bahwa meskipun ada kehebatan, ada keberanian, ada kemampuan yang mungkin lebih pada kita daripada orang lain, hendaknya kita menyadari bahwa kita juga membutuhkan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, agar dengan hikmat-Nya kita dapat dimampukan bahwa dengan kehebatan, keberanian, atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki dalam diri kita, itu senantiasa terkendali, terarahkan, dan dengan kerendahan hati kita dapat menyatakan pengakuan itu, dan bukan oleh karena kesombongan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pada intinya dalam segala kelebihan dan kehebatan yang kita miliki, mari kita nyatakan itu dengan kerendahan hati dan memohon penyertaan Roh Kudus, agar dengan sungguh-sungguh kemampuan atau kelebihan yang kita miliki tidak membuat kita merasa lebih daripada orang lain atau menjadi sombong. Kiranya firman Tuhan malam ini meneguhkan kita semua, meneguhkan pengakuan kita, keyakinan kita di hadapan Tuhan, sehingga lewat pengakuan itu orang lain dapat terbangun, orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus menolong kita, menuntun kita. Amin firman Tuhan. Kasih setiamu
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur atas firman-Mu melalui sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari pengalaman Petrus, bahwa terkadang dalam hidup ini kami merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih berani, ataupun mungkin masih ada kelebihan-kelebihan lain yang kami tonjolkan, yang kami nampakkan dalam kehidupan bersesama, tanpa menyadari bahwa mungkin besok kami akan lebih lemah, kami akan lebih takut, lebih khawatir. Tolong kami, tuntun kami ya Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman kami, agar dalam kelebihan-kelebihan yang ada pada kami, tidak membuat kami menjadi pribadi yang sombong di hadapan Tuhan. Justru dengan kelebihan yang kami miliki, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini juga kami menaikkan doa untuk hidup dan kehidupan kami pribadi, untuk hidup dan kehidupan keluarga kami, untuk hidup dan kehidupan pekerjaan dan tanggung jawab kami, dalam berbagai usaha-usaha dan perjuangan untuk menggapai yang lebih baik dalam kehidupan ini di hadapan Tuhan. Anugerahkan hikmat-Mu Tuhan, kekuatan dan kesehatan, dan semangat di dalam Tuhan. Dan kami juga mendoakan akan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan dan dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan iman, di dalam pendidikan, di dalam bangku sekolah, dan juga dalam perjuangan kelanjutan pendidikan mereka pasca setelah mereka melalui ujian dalam berbagai jenjang. Tuhan bukakanlah jalan, anugerahkan yang terbaik untuk kelanjutan pendidikan bagi anak-anak kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, bukakanlah jalan bagi mereka Tuhan, untuk dapat menafkahi hidup dan kehidupan mereka, hidup dan kehidupan keluarga. Kami mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, teristimewa upaya vaksinasi yang dilakukan. Tuhan kiranya memberkati. Malam ini waktu istirahat kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan. Berkati kami semua Tuhan, lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih, persekutuan kita pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya firman Tuhan yang telah menjadi bagian kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari terus semangat dalam sehati dalam doa, dalam persekutuan ini. Tetap semangat, salam sehat, Bong Imelo.